Halo dan selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung. Ya, senang sekali bisa ada di sini untuk membedah topik yang sangat krusial ini. Anda tahu, belakangan ini saya lagi mikirin soal skala dari sebuah perencanaan ya. Skala perencanaan yang seperti apa tuh maksudnya? Bayangin aja merencanakan perjalanan liburan keluarga gitu, untuk 5 orang saja, dengan segala penyesuaian jadwal dan logistiknya, kadang sudah cukup bikin kewalahan. Wah, jangankan 5 orang ya. Pergi berdua saja kadang banyak debatnya soal rute atau hotel. Tepat. Harus memikirkan rute alternatif kalau ada delay, terus memastikan akomodasi sesuai, belum lagi mengatur anggaran darurat. Nah sekarang, coba kalikan tingkat kerumitan itu hingga ratusan ribu kali lipat. Ratusan ribu kali lipat? Itu angka yang sangat masif. Sangat masif. Kita berbicara tentang orkestrasi pergerakan ratusan ribu orang yang melintasi benua dalam satu jendela waktu yang sangat ketat. Dan pergerakannya tidak terjadi di ruang hampa, kan? Betul sekali. Seolah tantangan logistik itu belum cukup ekstrem, pergerakan masif ini harus membelah wilayah udara internasional yang secara geopolitik saat ini sedang berada dalam titik didih. Skala dan variabel risikonya memang berada di level yang sepenuhnya berbeda dari penerbangan sipil biasa. Pastinya. Dan itulah realitas operasional yang sedang dihadapi oleh tim perencana haji Indonesia untuk keberangkatan mendatang. Menggerakkan massa sebesar itu dalam kondisi normal saja sudah menuntut presisi tingkat tinggi. Namun ketika kita memasukkan variabel konflik geopolitik yang dinamis ini ke dalam persamaan, Ini jadi sangat rumit ya. sangat rumit. Ini bukan lagi sekedar manajemen perjalanan, melainkan sebuah operasi mitigasi krisis lintas negara. Nah, itu membawa kita langsung ke inti dari sesi bedah informasi kita kali ini. Kita akan membedah anatomi dari rencana penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2026 di tengah eskalasi konflik Timur Tengah. Dokumen yang sangat komprehensif. Ya, sumber utama kita hari ini adalah rincian dari poin-poin penting rencana penyelenggaraan haji 2026. Dan misi kita di sini sangat spesifik. Kita akan membongkar apa saja tuh hari ini? Kita akan membongkar secara detail 2 skenario utama yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kita ingin Anda yang selalu suka menganalisis lebih dalam bisa melihat kerumitan berlapis di balik layar operasi ini. Mulai dari manuver aviasi, diplomasi, sampai ke urusan uang ya. Tepat. Mulai dari manuver aviasi yang radikal, diplomasi tingkat tinggi untuk mengamankan jalur udara, hingga jaring pengaman finansial yang sangat krusial bagi jemaah. Untuk menetapkan landasan diskusi kita, ada satu ketetapan sikap yang sangat jelas dari draft perencanaan tersebut yang perlu kita perhatikan. Apa itu ketetapannya? Bapak Muhammad Irfan Yusuf menggarisbawahi bahwa persiapan penyelenggaraan Haji 2026 terus berjalan tanpa henti. Jadi nggak ada istilah wait and see ya? Tidak ada jeda atau sikap menunggu situasi reda. Tim perencana bekerja dengan asumsi bahwa fluktuasi geopolitik ini mungkin akan terus berlanjut. Maksud akal. Sehingga mereka harus membangun kerangka kerja yang kebal terhadap berbagai guncangan eksternal tersebut sejak awal. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita urai skenario pertama. Silakan. Asumsinya, di skenario pertama ini adalah otoritas Arab Saudi memutuskan untuk tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji dan Indonesia mengambil keputusan strategis untuk tetap memberangkatkan jemaahnya. Sebuah keputusan yang membawa konsekuensi logistik yang besar. Tentu saja, menerbangkan ratusan ribu warga sipil ke kawasan yang berdekatan dengan epicentrum konflik pasti menuntut perombakan total pada cetak biru penerbangan standar. Perombakannya sangat masif. Rencana mitigasi aviasi yang disusun menuntut penghindaran mutlak terhadap sejumlah wilayah udara yang masuk dalam zona merah. Zona merah atau yang berpotensi terdampak eskalasi ya? Betul. Dan daftar wilayah yang dihindari ini lumayan panjang, mencakup Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Wow, 6 negara kunci. Memblokir wilayah udara dari negara-negara tersebut pada dasarnya menghapus rute paling efisien yang ada. Sama sekali terhapus dari opsi navigasi. Kalau kita melihat peta navigasi udara, ini bukan sekedar menutup 1 atau 2 jalur alternatif. Ini memblokir seluruh koridor utama yang selama ini menjadi urat nadi penerbangan dari Asia Tenggara menuju Jazirah Arab. Ya, arsitektur penerbangan global terpaksa digambar ulang secara instan. Tanpa akses ke koridor udara Timur Tengah tersebut, manuver pengalihan rutenya pasti membutuhkan kompensasi jarak yang luar biasa jauh. Jadi, kemana pesawat-pesawat ini akan dialihkan?
Nggak mungkin lewat jalur utara kan? Tentu tidak. Alternatif yang paling logis dan yang diuraikan dalam mitigasi ini adalah menggeser seluruh arus penerbangan jauh ke arah selatan. Ke selatan berarti membelah samudra. Tepat sekali. Armada pengangkut akan diarahkan untuk membelah Samudra Hindia, terus didorong ke arah barat sebelum akhirnya mencari titik masuk melalui wilayah udara Afrika Timur. Afrika Timur baru kemudian menyeberang ke arah Saudi. Abaikan efisiensi waktu demi mengeliminasi risiko keamanan. Saya paham. Kita berbicara tentang jutaan liter bahan bakar ekstra dan penambangan ribuan jam terbang secara kumulatif untuk ratusan sorte penerbangan. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kenapa menarik? Perubahan rute yang begitu drastis melintasi Samudra Hindia dan Afrika Timur pasti langsung membentur batas kemampuan teknis dari armada itu sendiri kan? Pasti. Sebagian besar pesawat komersial yang digunakan itu memiliki spesifikasi jangkauan maksimum yang dikalibrasi untuk rute standar. Konfigurasi bebannya juga untuk rute yang normal. Memaksa mereka terbang dengan rute melambung seperti itu pasti memicu keharusan untuk melakukan technical landing. Konsekuensi teknis itu sama sekali tidak bisa dihindari. Jarak tempuh yang memanjang secara dramatis ini melampaui ketahanan operasional banyak pesawat berbadan lebar. Apalagi kalau mereka harus terbang non-stop dengan kapasitas muatan penuh jamaah dan bagasi. Tepat. Mereka terpaksa harus mendarat di negara ketiga, murni untuk kebutuhan pengisian ulang bahan bakar dan pengecekan parameter teknis. Dan rincian mitigasi dari sumber kita menyoroti ada dampak berantai dari hal ini. Ya, ada dua dampak berantai yang sangat krusial dari keharusan technical landing ini. Yang pertama soal biaya ya. Pasti, eskalasi biaya penerbangan menjadi sangat tajam. Komponen biayanya bukan hanya dari volume aftur yang terbakar lebih banyak, Tapi juga ada biaya pendaratan di negara transit. betul, biaya pendaratan, biaya navigasi melintasi negara-negara Afrika Timur, hingga biaya ground handling di bandara transit tersebut. Biaya operasional yang meroket itu satu hal. Namun dari perspektif manajemen lalu lintas udara, mengoordinasikan technical landing untuk volume penerbangan masif seperti haji pasti menciptakan guncangan yang parah. Guncangan pada slot time itu adalah dampak berantai yang kedua. Kita tahu bahwa bandara di Jeddah itu beroperasi pada kapasitas maksimum dengan presisi menit demi menit selama musim haji. Dan secara operasional ini mungkin dampak yang paling kompleks. Penambahan durasi terbang dan keharusan transit ini mencerai-beraikan struktur slot time yang sudah dinegosiasikan berbulan-bulan sebelumnya. Harus menyelaraskan ulang jendela lepas landas di Indonesia. Memastikan ketersediaan apron dan fasilitas pengisian bahan bakar di bandara transit di Afrika Timur, Yang mungkin bandara di sana tidak terbiasa menerima lonjakan pesawat berbadan lebar secara beruntun. benar sekali. Lalu setelah itu harus mencocokkannya kembali dengan slot pendaratan yang sangat sempit di Arab Saudi. Ini sih mimpi buruk bagi para perencana air traffic. Sepenuhnya mimpi buruk. Kompleksitas aviasinya saja sudah sangat menantang. Namun meskipun rute telah digeser ribuan kilometer ke selatan dan masuk melalui Afrika Timur, pada akhirnya pesawat-pesawat ini tetap harus mendekati zona tensi tinggi. Mau tidak mau, karena tujuannya ada di kawasan tersebut. Manuver teknis bisa menjawab urusan jarak, namun tidak bisa sepenuhnya menjamin keamanan dari potensi salah kalkulasi militer di lapangan. Karena itulah mitigasi aviasi ini harus berjalan paralel dengan diplomasi keamanan yang sangat agresif. Diplomasi keamanan seperti apa detailnya? Di luar urusan hitung-hitungan teknis bahan bakar dan rute, pemerintah diharuskan untuk membangun koordinasi yang sangat intensif dengan otoritas Arab Saudi dan badan-badan aviasi internasional. Tujuannya untuk apa? Target utamanya adalah menegosiasikan dan mengamankan sebuah koridor udara aman. Koridor ini harus terbebas dari segala bentuk aktivitas militer. Mengamankan sebuah koridor udara yang diakui secara internasional di tengah konflik yang sedang berlangsung itu rasanya menuntut jaminan politik tingkat tinggi. Sangat tinggi, itu berarti setiap pihak yang bertikai di kawasan tersebut harus mengakui dan menghormati status mutlak pesawat-pesawat ini. Statusnya sebagai pesawat sipil. Jaminan politik itu adalah harga mati. Status penerbangan ini harus diakui tanpa keraguan sedikit pun sebagai penerbangan sipil yang membawa warga non-kombatan. Membuka koridor aman ini bukan sekedar menggambar garis di peta udara ya. Sama sekali bukan. Ini soal memastikan bahwa sistem radar militer, sistem pertahanan udara, dan otoritas kontrol lalu lintas udara di seluruh kawasan memvalidasi status pesawat-pesawat pembawa jemaah Indonesia ini. Ini adalah bentuk diplomasi perlindungan warga negara di level yang paling absolut. Betul. Dan ini membawa kita pada sebuah skenario persimpangan.
Skenario persimpangan yang mengarahkan kita ke? Skenario kedua. Iya. Kita telah melihat upaya raksasa dalam skenario pertama. Merombak rute udara global, menanggung lonjakan biaya operasional, dan menegosiasikan koridor udara internasional. Namun, selalu ada ambang batas di mana kalkulasi resiko tidak lagi bisa dimitigasi oleh strategi apapun. Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang batas toleransi resiko. Bagaimana jika eskalasi konflik meluas sedemikian rupa sehingga koridor aman tidak bisa dijamin, meskipun otoritas Arab Saudi memutuskan untuk tetap menyelenggarakan haji? Ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang kedaulatan negara dalam memprioritaskan keselamatan warga negaranya di atas segala komitmen lainnya. Dan draft rencana tersebut punya jawabannya. Rencana penyelenggaraan haji memberikan jawaban yang tidak ambigu saat kita masuk ke skenario kedua. Indonesia memiliki hak penuh sebagai sebuah keputusan prerogatif untuk membatalkan keberangkatan jemaahnya. Wow, meskipun Saudi tetap buka. Betul. Keputusan ini bisa dan akan diambil jika matriks risiko keamanan dinilai telah melewati batas toleransi, tidak peduli apakah Arab Saudi tetap membuka pintu haji bagi dunia internasional atau tidak. Keselamatan nyawa jemaah diposisikan sebagai variabel independen yang mengalahkan semua pertimbangan lain. Keselamatan adalah prioritas mutlak. Tapi mengambil keputusan pembatalan sepihak di menit-menit terakhir adalah langkah yang membutuhkan keberanian politik yang besar. Dan implikasi ekonominya juga luar biasa besar. Sangat besar. Implikasinya jauh melampaui pernyataan pembatalan itu sendiri. Kita berbicara tentang sebuah ekosistem ekonomi yang bernilai triliunan rupiah. Uang yang sudah berputar untuk berbagai persiapan. Kontrak penerbangan, sewa hotel di Makkah dan Madinah, catering untuk ratusan ribu orang, layanan transportasi darat, semuanya sudah terikat komitmen finansial jauh-jauh hari. Tentu, pembatalan karena alasan force majeure geopolitik ini membutuhkan lapisan mitigasi berikutnya. Yaitu diplomasi finansial. Tepat. Draft rencana tersebut dengan jelas menguraikan bahwa pemerintah akan segera memicu lobi tingkat tinggi dengan Arab Saudi. Apa objektif utama dari lobi tingkat tinggi ini? Objektif dari negosiasi ini sangat spesifik, yaitu memastikan bahwa seluruh dana layanan haji yang telah disalurkan dan diikat dalam kontrak tidak hangus atau terkena penalti akibat pembatalan sepihak dari pihak Indonesia. Negosiasi semacam ini pasti berjalan alot. Sangat alot, karena menyangkut kerugian ekonomi di pihak vendor Saudi yang juga terdampak pembatalan tersebut. Menginginkan agar dana triliunan rupiah itu tidak dipotong penalti dan justru dialihkan sebagai kredit untuk penyelenggaraan haji di tahun berikutnya, yakni tahun 2027, menuntut argumentasi diplomasi yang sangat kuat. Argumentasi bahwa ini adalah pembatalan berbasis keselamatan, bukan one prestasi komersial. Argumentasi keselamatan itulah yang menjadi kunci tawar-menawar. Tim diplomasi Indonesia harus memastikan adanya kesepahaman government to government bahwa dana yang ada akan di-rollover secara utuh ke tahun depan. Bagaimana kalau mitigasi diplomasi finansial ini gagal? Jika gagal dan dana tersebut hangus atau terpotong signifikan, itu akan menciptakan krisis pendanaan yang sangat parah untuk keberangkatan tahun-tahun selanjutnya. Karena struktur biaya haji kita disubsidi silang melalui nilai manfaat, kan? Betul sekali. Jadi, mengamankan dana di level makro ini sama krusialnya dengan mengamankan jalur udara di skenario pertama. Jadi apa arti dari semua ini jika kita melihatnya dari kacamata individual? Kacamata para jemaahnya langsung. Ratusan ribu orang telah menginvestasikan waktu, belasan, hingga puluhan tahun dalam antrian panjang, menyisihkan pendapatan mereka, hanya untuk menghadapi kemungkinan bahwa geopolitik global memaksa keberangkatan mereka ditunda. Di luar kekecewaan emosional yang pasti mereka rasakan, ada kekhawatiran yang sangat nyata tentang uang mereka. Nasib dana pelunasan yang sudah mereka setorkan, dan tentu saja status antrian mereka. Apakah mereka harus mengulang dari awal? Nah, rencana mitigasi ini tampaknya sangat menyadari kecemasan tersebut. Mereka merumuskan skema perlindungan finansial yang berpusat pada hak jemaah. Ada opsi apa saja yang diberikan ke jemaah? Ada dua opsi spesifik yang disediakan untuk mengembalikan kendali ke tangan individu. Opsi pertamanya apa? Opsi pertama memberikan ruang bagi jamaah untuk menarik kembali biaya pelunasan haji yang telah mereka setorkan. Ditarik tunai gitu? Iya, dan yang membuat opsi ini secara sistemik sangat kuat adalah penarikan dana pelunasan ini sama sekali tidak menghapus atau mereset status mereka dalam database antrian. Wow. Kebijakan untuk tidak mengotak-atik status antrian, meskipun dana pelunasan ditarik, adalah sebuah keputusan sistemik yang sangat melindungi. Sangat adil bagi jemaah.
Membayangkan seseorang kehilangan porsi antrean yang sudah dipegang selama 2 dekade hanya karena mereka harus menarik dana darurat akibat penundaan global adalah sebuah ketidakadilan. Jelas tidak adil. Makanya kebijakan ini memastikan bahwa kursi mereka untuk keberangkatan tahun 2027 tetap terjamin, meskipun uang pelunasannya mereka tarik dulu. Fleksibilitas itu sangat esensial. Lalu, bagaimana dengan opsi kedua? Opsi kedua mengakomodasi mereka yang tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk menarik dana pelunasan tersebut. Jadi uangnya diendapkan. Betul. Jemaah bisa memilih untuk membiarkan dana tersebut tetap mengendap di lembaga pengelola keuangan haji. Ada insentifnya nggak kalau mereka memilih opsi ini? Ada, sebagai bentuk kompensasi atas penundaan dan bertambahnya masa tunggu, dana yang tersimpan ini akan diakumulasikan dengan nilai manfaat yang lebih tinggi. Skema nilai manfaat ekstra ini sebenarnya juga memiliki fungsi makroekonomi yang bagus bagi jemaah. Betul, untuk melawan inflasi. Ya, mengingat inflasi dan potensi kenaikan komponen biaya haji di tahun berikutnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya mengenai biaya aviasi dan transit yang meroket tadi. Nilai manfaat tambahan ini bertindak sebagai tameng finansial. Agar jemaah tidak perlu lagi menambah selisih biaya pelunasan yang mungkin membengkak tajam di tahun 2027. Tepat. Dan yang sangat menarik di sini adalah arsitektur dari kebijakan mitigasinya itu sendiri. Sangat tertata ya. Alih-alih menerapkan satu aturan sapu jagat yang memaksa semua jemaah tunduk pada satu skenario finansial, pemerintah mendesain sebuah sistem yang menghargai profil resiko keuangan masing-masing individu. Mengembalikan otonomi ke masyarakat. Benar, di saat faktor eksternal di Timur Tengah menciptakan ketidakpastian ekstrim yang mencabut kendali jemaah atas rencana perjalanan mereka, skema ini justru berusaha mengembalikan sebagian dari kendali tersebut kembali ke tangan jemaah. Dalam wujud otonomi finansial. Sebuah analisis yang sangat tajam. Mari kita merangkum apa yang telah kita urai dalam sesi bedah informasi kita hari ini. Silahkan. Kita telah membongkar anatomi perencanaan krisis di balik pergerakan masif lintas benua ini. Dari upaya merekayasa ulang lanskap penerbangan global dengan memindahkan rute secara drastis ke arah selatan untuk menghindari zona konflik. Meredam guncangan logistik akibat kebutuhan technical landing di benua Afrika. Hingga diplomasi tanpa kompromi untuk menetapkan koridor udara berstatus non-kombatan. Dan ketika kalkulasi keamanan menuntut pembatalan di skenario kedua, kita melihat bagaimana mesin diplomasi finansial bekerja. Bekerja untuk memproteksi triliunan rupiah dana umat, sekaligus memastikan struktur antrean dan hak individu tetap utuh. Seluruh lapisan kontingensi ini dirancang dengan satu filosofi utama, yaitu perlindungan absolut terhadap warga negara dari imbas konflik yang tidak bisa dikendalikan. Dan struktur kontingensi yang berlapis ini membuktikan satu hal penting tentang manajemen operasi di era modern. Apa itu? Bahwa kita tidak bisa lagi hanya bergantung pada rencana tunggal. Ia menuntut kapabilitas analitik untuk melihat efek domino dari setiap keputusan, dari manuver sebuah pesawat di atas Samudra Hindia, hingga dampaknya pada kebijakan penarikan uang di rekening seorang jemaah. Sangat benar. Semuanya saling terhubung. Dan bagi Anda yang mendengarkan, kemampuan membedah masalah ini memiliki aplikasi yang sangat praktis di dunia nyata. Bisa diaplikasikan di banyak bidang. Membiasakan diri untuk membangun skenario A dan skenario B yang sangat detail, memetakan potensi hambatan operasional, dan menyiapkan mitigasi yang melindungi aset terpenting. Baik itu dalam mengelola proyek berskala besar di tempat kerja Anda, atau sekedar melakukan manajemen krisis dalam kehidupan personal Anda. Ini adalah keterampilan yang membedakan antara mereka yang panik saat krisis dan mereka yang mampu menavigasinya dengan tenang. Kepemimpinan dalam krisis? Betul sekali. Nah, sebelum kita menutup diskusi ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda telusuri lebih jauh. Kita baru saja melihat bagaimana eskalasi geopolitik di satu wilayah dapat memaksa perombakan fundamental pada rute udara dan menggerakkan diplomasi finansial lintas batas. Tatanan global yang bergeser? Mengingat ruang udara global yang semakin padat dan kawasan konflik yang dinamis, apakah di dekade mendatang kita akan melihat diplomasi rute udara dan penguasaan koridor navigasi sipil menjadi instrumen geopolitik yang sama krusialnya dengan kekuatan militer itu sendiri dalam menentukan kelancaran mobilitas global? Pertanyaan yang bagus. Sesuatu yang sangat menantang untuk dianalisis dan direnungkan sendiri, bukan? Terima kasih banyak telah meluangkan waktu Anda yang berharga untuk menganalisis dan membedah informasi bersama kami.
Sampai jumpa di sesi penelusuran mendalam berikutnya. Iya, pertama memang semua mitigasi Bu Seli itu termasuk haji khusus sebenarnya terkait dengan itu. Kebetulan juga tadi malam saya dan Pak Menteri bicara dengan Presiden terkait mitigasi banyak hal ini. Concern Presiden adalah keselamatan jamaah itu dulu. Memang kita kesulitannya begini, kesulitan yang paling sederhana itu adalah kalau kemudian ini sudah berangkat, kemudian eskalasi meningkat. Jadi ada dua yang dipikirkan juga oleh kita itu adalah, pertama kalau penundaan misalnya, walaupun kita hari ini bersiap untuk keberangkatan. Jadi sebenarnya di kepala kita ini perencanaan ini semua persiapan. Artinya berangkat dengan seperti tadi harapan Pak Hidayat, Pak Wahidin dan segala macam. Nah tapi kemudian kan kita tetapkan kemungkinan terburuk. Mana yang lebih berat? Penundaan apakah pengembalian atau evakuasi jamaah haji? Itu lebih berat setelah kami pertimbang evakuasi. Kos evakuasi itu jauh lebih besar. Kos untuk mengembalikan semuanya ke Indonesia dengan 200.000 lebih itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penundaan. Penundaan, kalau yang penundaannya dari Arab Saudi kita clean and clear, pasti ada refund sepenuhnya atau reinvestasi. Tapi kalau pembatalannya itu dari sisi kita, nah itu yang kemarin Presiden juga langsung menyampaikan ya harus ada negosiasi ulang segala macam, dan tadi betul disampaikan oleh Pak Ansori bahwasannya ini adalah negosiasi atau diplomasi high level, jadi pembicaraan antara Presiden dengan Raja atau Pangeran. Dan penundaan juga itu kan sebenarnya bukan ranah atau keputusan Kementerian Haji ANSI, tapi ini adalah tentu keputusan Presiden dan DPR. Jadi persetujuan antara. Jadi kalau kemudian misalnya tidak terrekap di sini terkait dengan haji khusus, yang jelas semua jenis haji maupun khusus maupun reguler itu kami cover, Bu. Artinya kami pikirkan sepenuhnya. Nah, ini kan ada dua perspektif yang harus diluruskan, Bu. Pertama adalah tugas keselamatan atau menjaga keselamatan warga negara. Kedua adalah penyelenggaraan hajinya. Penyelenggaraan haji adalah tanggung jawab kami. Penyelenggaraan umroh melalui PPIU itu adalah tanggung jawab kami. Tapi tugas menjaga keselamatan sebenarnya itu adalah wewenang dari Kementerian Luar Negeri. Nah, oleh sebab itulah kami selalu kerja bareng nih, Pak. Makanya ketika himbauan penundaan umroh itu bukan keputusan tunggal himbauan dari Kementerian Haji, tapi itu adalah keputusan atas dasar rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri melihat eskalasi yang terus meningkat. Nah, banyak sekali eskalasi yang sebenarnya misalnya tadi data intelijen segala macam, karena terbuka kami tidak bisa omongkan secara terbuka juga, dan itu juga menjadi perhatian Presiden beberapa tadi malam maksud saya untuk menjelaskan terkait dengan keputusan kita nanti. Nanti kami akan bawa hasil rapat di DPR di Komisi 8 ini sebagai juga pertimbangan dengan diskusi lanjutan dengan Presiden. Saya pikir catatannya haji khusus yang jelas kami persiapan juga, Bu, skemanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.